Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi. Nah, ini kita akan membahas tentang FR soal P3K Perawat 2023, keperawatan jiwa part 2 teman-teman ya. Karena memang tahun kemarin banyak sekali dan banyak yang mencari tentang keperawatan jiwa teman-teman ya. Karena memang kemarin banyak yang keluar juga. Nah, oke. Seperti apa? Kita langsung ke TKP. Tapi sebelum ke TKP, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan soal-soal yang terbaru. Oke, lanjut teman-teman ya. Seorang laki-laki berusia 51 tahun pada saat kunjungan ke rumah perawat menemukan adanya kulit yang rusak karena garukan. Ketika dikaji lebih dalam, pasien mengatakan setiap malam merasakan ada binatang yang merayap di badannya. Sehingga pasien sering menggaruk badannya. Istri pasien mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat seekor binatang pun pada tubuh suaminya. Apakah jenis halusinasi pada kasus di atas? A. Halusinasi pendengaran. B. Halusinasi pengecapan. C. Halusinasi penglihatan. D. Halusinasi penciuman. E. Halusinasi perabaan. Kita akan kasih waktu 5 detik teman-teman ya untuk berpikir. Oke, jawabannya adalah E teman-teman ya, halusinasi peraba. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, nah pada saat kunjungan ke rumah perawat menemukan adanya kulit yang rusak karena garukan. Nah, ini kalau rusak karena garukan ini pasti adanya kulit, adanya gatal teman-teman ya. Kalau di pakainya seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ketika dikaji lebih dalam, pasien mengatakan setiap malam merasakan ada binatang yang merayap di badannya. Nah, artinya kalau merayap di badannya ini dia gatal ya teman-teman ya. Nah, sehingga rusak karena garukan tersebut, karena gatal teman-teman ya. Karena dia merasa ada binatang yang merayap di badannya. Nah, ini termasuk halusinasi perabaan teman-teman ya. Sehingga pasien sering menggaruk badannya. Nah, istri pasien mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat seekor binatang pun pada tubuh suaminya. Nah, jadi sudah jelas teman-teman ya untuk halusinasi perabaan. Kalau halusinasi pendengaran tidak teman-teman ya, karena tidak mendengar suara-suara tentang ada yang menyuruh atau gimana, itu tidak ada teman-teman ya. Pengecapan juga tidak ada ya. Pengecapan ini jadi merasakan kayak pahit terus, kemudian kayak kalau makan manis terus, kemudian kayak eh, asam terus. Nah, itu pengecapan teman-teman ya. Kalau penglihatan sering melihat. Nah, kalau melihat katakanlah melihat kakeknya, neneknya yang sudah lama meninggal. Nah, itu termasuk halusinasi penglihatan. Kemudian halusinasi penciuman. Kalau halusinasi penciuman ini mencium bau-bau. Nah, contohnya bau busuk, kemudian bau apa, ya, yang lain sebagainya itu untuk halusinasi penciuman teman-teman ya. Nah, ini kalau pengertiannya teman-teman ya. Jadi yang belum tahu, halusinasi peraba atau taktil gangguan stimulus yang ditandai dengan adanya rasa sakit atau tidak enak tanpa ada stimulus yang terlihat, seperti merasakan sensasi listrik datang dari tanah, benda mati atau orang lain. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang wanita usia 30 tahun diajarkan perawat cara mengontrol halusinasi dengan mengatakan, "Saya tidak mau dengar, kamu tidak ada." Nah, apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Bercakap-cakap dengan orang lain. B. Melakukan aktivitas yang terarah. C. Menghardik halusinasi. D. Menggunakan obat secara teratur. E. Berorientasi pada realita. Kita akan kasih waktu 5 detik teman-teman ya untuk berpikir. Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya.
yaitu adalah menghardi halusinasi. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman ya. Nah, ini dari pertanyaannya adalah usia 30 tahun diajarkan perawat cara mengontrol halusinasi. Nah, ini juga kata kuncinya adalah sudah pasti ini diagnosanya adalah halusinasi teman-teman ya. Dengan mengatakan saya tidak mau dengar, kamu tidak ada. Nah, ini termasuk halusinasi pendengaran teman-teman ya. Nah, apakah tindakan keperawatan tepat pada kasus di atas? Nah, kalau untuk menghardi halusinasi ini termasuk SP1 halusinasi teman-teman ya. Nah, kemudian bercakap-cakap dengan orang lain ini termasuk halusinasi SP2 teman-teman ya. Nah, ini tidak melakukan aktivitas terarah, ini tidak. Kemudian menggunakan obat secara teratur ini SP4 teman-teman ya. Nah, kemudian berorientasi pada realita ya maksudnya. Realita ini termasuk SP1 waham teman-teman ya. Jadi yang benar jawabannya adalah C teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perempuan berusia 40 tahun dirawat di ruang obstetri ginekolog karena mengalami kanker rahim. Pasien merasa sedih dan malu. Pasien mengatakan, "Saya sekarang tidak bisa lagi melayani suami." Apakah perubahan konsep diri yang terjadi pada kasus di atas? A. Peran. B. Ideal diri. C. Harga diri. D. Citra tubuh. E. Identitas diri. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya, termasuk peran teman-teman ya. Oke, kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Nah, ini perempuan berusia 40 tahun dirawat di ruang obstetri ginekolog karena mengalami kanker rahim. Pasien merasa sedih dan malu. Nah, ini kalau termasuk konsep gambaran diri teman-teman ya. Nah, ini dengan pasien merasa sedih dan malu. Nah, kemudian pasien mengatakan, "Saya sekarang tidak bisa lagi melayani suami." Nah, ini termasuk peran teman-teman ya. Karena apa? Nah, ini dia sebagai istri ya, sekarang tidak bisa lagi melayani suami karena terjadi mengalami kanker teman-teman ya. Dan ini sudah didiagnosa oleh dokter, dia mengalami kanker rahim teman-teman ya. Nah, perannya sebagai istri dia, saya sekarang tidak bisa lagi melayani suami teman-teman ya. Nah, kenapa tidak ideal diri teman-teman ya? Nah, kalau dari pengertiannya, ideal diri itu adalah persepsi individu tentang bagaimana harus berperilaku berdasarkan standar. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau saya ingin menjadi istri yang baik, tapi dengan penyakit saya ini, apa saya bisa melakukan tugas sebagai istri dengan baik? Nah, soalnya ideal diri ini persepsi teman-teman ya, persepsi individu dari contohnya dari ini teman-teman ya, dari istri ini teman-teman ya. Nah, kemudian harga diri ini juga tidak teman-teman ya. Nah, harga diri ini kalau pengertiannya adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai. Nah, contohnya kalau untuk soal ini teman-teman ya, kita asumsikan ke harga diri. Saya sudah melakukan semua yang terbaik. Saya merasa perjuangan saya sia-sia. Saya merasa tidak berharga dan tidak berdaya. Nah, itu untuk harga diri teman-teman ya. Nah, kemudian citra tubuh. Nah, ini citra tubuh ini hilangnya bagian tubuh teman-teman. Jadi ini juga tidak termasuk dalam soal ini yang dimaksud teman-teman ya. Kemudian identitas diri. Kalau identitas diri adalah kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian dari dirinya sendiri teman-teman ya. Nah, contohnya saya menyadari bahwa apa yang menjadi rencana manusia tidak selalu sama dengan Tuhan. Mungkin saya tidak menjadi istri yang baik, namun saya harus menjadi ibu dari anak-anak saya. Nah, itu termasuk dari identitas diri teman-teman ya. Nah, seperti itu untuk pengertiannya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pria berusia 35 tahun didiagnosa diabetes mellitus. Terdapat luka pada lutut kaki kiri pasien.
dokter merencanakan untuk operasi amputasi. Kemudian pasien mengatakan tidak mau dipotong kaki kirinya dan saat ini pasien merasa pusing, dada berdebar-debar dan lemas ya. Tekanan darah 140 sampai 110, nadi 100 kali per menit, HR-nya 30 kali per menit. Apakah respon yang ditunjukkan pada kasus tersebut A. Fisiologis, B. Psikologis, C. Kognitif, D. Sosial, E. Perilaku dan emosi? Oke, jawabannya adalah A, teman-teman ya. Nah, ini untuk pengertiannya teman-teman ya. Nah, ini untuk respon fisiologis adalah suatu respon individu secara fisik yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah, detak jantung, detak nadi, dan sistem pernafasan. Nah, ini untuk respon fisiologis teman-teman ya. Kemudian untuk respon psikologis adalah yang timbul dan merugikan diantaranya yaitu adanya perasaan ketakutan akan penularan dan penyebaran virus ke keluarga, teman, dan antar teman sejawat lainnya. Nah, ini untuk respon psikologis. Kemudian kognitif, yang dimaksud dengan respon kognitif adalah respons yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak. Nah, maksudnya khalayak ini pasien teman-teman ya. Kemudian respon sosial adalah respon yang dilakukan individu untuk merenungkan apa yang telah terjadi atau dilakukan dan suatu cara mengevaluasi diri dalam menentukan rencana-rencana. Kemudian afektif, yang dimaksud dengan respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Nah, kalau di sini teman-teman ya, kita lihat, nah dari pengertiannya fisiologis tadi tentang respon individu secara fisik yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah, detak jantung, detak nadi, dan sistem pernafasan teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kita lihat dari data-datanya. Nah, ini kita akan kaji seorang pria berusia 35 tahun didiagnosa diabetes mellitus. Terdapat luka pada lutut kaki kiri pasien. Dokter merencanakan untuk operasi amputasi. Nah, kemudian pasien mengatakan tidak mau dipotong kaki kirinya dan saat ini pasien merasa pusing, dada berdebar-debar dan lemas. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kemudian tanda-tandanya untuk data-datanya. Tekanan darah 140 per 110. Nah, ini otomatis kan tekanan darah meningkat. Nadi juga 100 kali per menit ya. HR-nya 30 kali per menit. Nah, jadi untuk pengertian dari fisiologis tadi yaitu adalah suatu respon individu secara fisik yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah, detak jantung, detak nadi, dan sistem pernafasan. Nah, otomatis jawabannya adalah A, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perawat perempuan berusia 20 tahun sedang melakukan asuhan kepada pasien di ruang bedah. Sambil wawancara dengan pasien, tampak perawat menyilangkan kaki dan asik menggunakan telepon genggamnya. Apakah aspek yang harus dikembangkan oleh perawat pada kasus di atas? A. Komunikasi verbal dan nonverbal. B. Dimensi tindakan. C. Mendengar aktif. D. Menghadirkan secara terapeutik. Kemudian E. Dimensi respon. Oke, jawabannya adalah D, teman-teman ya, menghadirkan diri secara terapeutik. Nah, ini termasuk dalam aspek menghadirkan diri secara terapeutik, mempertahankan sikap terbuka, tidak melipat kaki atau tangan, tetapi mempertahankan posisi tangan di samping atau dalam posisi terbuka lainnya, menunjukkan keterbukaan untuk kebalikan dari sikap terbuka ini adalah sikap tertutup. Nah, jadi ini termasuk komunikasi terapeutik teman-teman ya. Nah, ini ya.
Nah, ini menyilangkan kaki dan asing menggunakan telepon genggamnya, teman-teman ya. Jadi ini termasuk dalam aspek menghadirkan diri secara terapeutik, teman-teman ya. Nah, kalau untuk komunikasi verbal dan nonverbal tidak, teman-teman ya. Nah, ini tidak termasuk karena ini tampak perawat menyilangkan kaki dan asing menggunakan telepon genggamnya. Kemudian dimensi tindakan ini juga tidak. Nah, ini kalau dimensi tindakan ini mengarah kepada perawat menjelaskan, yaitu adalah bahwa perilaku itu mungkin merugikan diri sendiri dan orang lain terhadap pasien, teman-teman ya, untuk dimensi tindakan. Mendengar aktif ini mendengar secara sepenuh hati ya, teman-teman ya. Jadi kita harus fokus kepada pasien, teman-teman ya. Kemudian dimensi respon ini memberikan pelayanan ya kepada klien apa adanya, tidak pandang bulu, untuk dimensi respon, teman-teman ya. Jadi yang benar adalah menghadirkan diri secara terapeutik. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perawat perempuan berusia 25 tahun sedang melakukan asuhan kepada pasien kanker rahim. Pada saat itu tampak pasien menangis dan mengatakan, "Kenapa ini terjadi pada saya?" Apakah respon yang tepat dilakukan oleh perawat pada kasus di atas? A. Restarting, B. Reflecting, C. Validation, D. Exploring, E. Active Listening. Oke, jawabannya adalah B, teman-teman ya. Reflecting. Nah, kalau reflecting ini pengertiannya, teman-teman ya, mengembalikan pikiran dan perasaan klien, teman-teman ya. Nah, ini kita kaji pada soalnya. Perawat perempuan berusia 25 tahun sedang melakukan asuhan kepada pasien kanker rahim. Nah, pada saat itu tampak pasien menangis dan mengatakan, "Kenapa ini terjadi pada saya?" Nah, ini teman-teman ya. Nah, kalau dia menangis, kemudian dia menyalahkan dirinya ya, karena dia menderita penyakit kanker rahim, teman-teman ya. Nah, tugasnya perawat adalah reflecting, mengembalikan pikiran dan perasaan klien. Nah, kalau pengertian dari restarting, mengulang ya, pengulangan pikiran utama yang diekspresikan klien. Nah, ini tidak termasuk, teman-teman ya, karena ini dia menangis dan mengenakan kenapa ini terjadi pada saya. Nah, kalau diulang-ulang juga tidak, nanti malah dia beban juga, teman-teman ya, malah dia semakin menangis juga. Kemudian exploring, mempelajari suatu topik lebih mendalam. Nah, ini bisa saja, bisa. Cuman, nah ini kan tidak ada respon ya, tidak ada respon dari perawatnya. Nah, kalau hanya cuman eksplorasi saja, itu tidak mengurangi dari nangisnya dan perasaan dari dia karena terjadi penyakit kanker rahim, teman-teman ya. Kemudian validasi yaitu menanyakan pada klien apa yang tidak dimengerti perawat terhadap situasi yang ada. Nah, ini kalau menangis ya, masa langsung divalidasi lagi. Nah, kalau kemudian dia juga mengatakan kenapa ini terjadi pada saya. Nah, ini tidak termasuk juga, teman-teman ya, kurang tepat. Kemudian active listening adalah mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Nah, kalau active listening ini bisa juga, teman-teman ya. Nah, tapi hanya mendengarkan, tidak mengurangi keluhan dari pasien ini. Nah, yang ditanyakan adalah respon yang tepat dilakukan oleh perawat pada kasus di atas, yaitu adalah reflecting, yaitu mengembalikan pikiran dan perasaan klien biar tidak menangis karena dia menderita kanker rahim, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Laki-laki berusia 35 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan marah-marah tanpa sebab yang jelas. Pada saat berinteraksi dengan perawat, mengatakan, "Saya tahu semua orang akan meracuni saya." Apakah diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Gangguan proses pikir, waham agama. B. Gangguan proses pikir, waham curiga.
gangguan proses pikir waham somatik, D. Gangguan proses pikir waham nihilistik, E. Gangguan proses pikir waham kebesaran. Oke, jawabannya adalah B, teman-teman ya. Curiganya sangat berlebihan terhadap sesuatu padahal sesuatu realita tidak benar. Nah, jadi B, teman-teman ya, gangguan proses pikir waham curiga. Oke, kita kaji ke soalnya, teman-teman ya. Laki-laki berusia 35 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan marah-marah tanpa sebab yang jelas. Nah, marah-marah ini bisa dianalogikan ke PK, teman-teman ya. Nah, pada saat berinteraksi dengan perawat mengatakan, saya tahu semua orang akan meracuni saya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di jawabannya, ini sudah waham semua teman-teman ya. Tinggal kita pilih. Nah, kalau PK ini kan tidak termasuk berarti ya. Nah, soalnya kita lihat di jawabannya ini sudah ada waham semua. Tinggal kita sesuaikan dengan isi pertanyaan penulis ini teman-teman ya. Nah, kalau gangguan waham agama ini tidak teman-teman ya. Karena kalau waham agama itu keyakinan terhadap agama dan dia melebih-lebihkan ya tentang keyakinan agamanya teman-teman ya. Kemudian waham somatik. Nah, ini waham somatik ini klien meyakini bahwa tubuh atau bagian tubuhnya terganggu atau terserang penyakit. Nah, biasanya aku ini loh sakit bertahun-tahun ya, sakit paru-paru, padahal sesuai dengan pemeriksaan dokter itu tidak ada teman-teman ya. Nah, itu waham somatik teman-teman ya. Kemudian waham nihilistik. Nah, waham nihilistik ini klien meyakini dirinya sudah tiada atau meninggal. Nah, kalau nihilistik seperti ini teman-teman ya. Aku loh sudah meninggal sebenarnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk waham kebesaran, nah ini waham kebesaran, dia merasa saya ini keponakannya Jokowi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu waham kebesaran teman-teman ya, melebih-lebihkan sesuatu. Padahal dengan realitanya tidak benar teman-teman ya. Nah, kalau dengan contoh soal seperti ini, contohnya adalah sesuai dengan yang B teman-teman ya, yaitu adalah waham curiga. Nah, semua orang akan meracuni saya. Nah, berarti dia curiga terhadap semua orang, bahwasanya semua orang akan meracuni saya teman-teman ya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah B teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perempuan berumur 15 tahun dirawat di ruang rawat luka bakar. Pasien masuk rumah sakit 3 hari yang lalu karena ledakan kompor. Pasien mengalami luka serius pada bagian wajah dan lengan dan badan. Saat dikaji tampak murung, kontak mata kurang. Pasien mengatakan malu dengan kondisinya dan saat ini tidak mau dikunjungi oleh teman-temannya. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus di atas? A. Krisis, B. Kecemasan ringan, C. Kecemasan sedang, D. Harga diri rendah kronis, E. Harga diri rendah situasional ya teman-teman ya. Oke, silakan dijawab. Oke, jawabannya adalah, nah ini teman-teman ya. Jawabannya adalah harga diri rendah situasional, yaitu trauma yang tiba-tiba misalnya harus operasi, kecelakaan, dicerai, suami atau istri, putus sekolah, putus hubungan, kerja ya, perasaan malu karena sesuatu, korban ya, perkosaan, dituduh KKN, di penjara tiba-tiba. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di soalnya perempuan berumur 15 tahun di ruang rawat luka bakar. Pasien masuk rumah sakit 3 hari yang lalu karena ledakan kompor. Pasien mengalami luka serius pada bagian wajah, lengan, dan badan. Saat dikaji tampak murung ya.
kontak mata kurang. Pasien mengatakan malu dengan kondisinya. Nah, ini sudah termasuk harga diri, teman-teman ya. Nah, malu dengan kondisinya. Nah, ini termasuk harga diri. Kalau krisis tidak. Kecemasan ringan dan sedang juga tidak, teman-teman ya. Nah, ini tinggal dua ini. Nah, kalau situasional seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau harga diri rendah kronis ini, teman-teman, yaitu adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti, dan rendah diri yang berkepanjangan, teman-teman ya. Nah, untuk harga diri rendah kronis. Jadi yang tepat adalah harga diri rendah situasional, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perempuan berusia 28 tahun mengalami depresi berat. Pada saat dilakukan pengkajian, didapatkan data pernah menulis pesan yang berisi keinginannya untuk mati. Apakah tindakan keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? A. Mendiskusikan cara mengatasi keinginan bunuh diri. B. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. C. Memberi kesempatan mengungkapkan perasaan. D. Menjauhkan benda yang berbahaya. E. Meningkatkan harga diri pasien. Oke, jawabannya adalah D, teman-teman ya. Nah, kalau kita kaji, teman-teman ya, untuk soal ini, perempuan berusia 28 tahun mengalami depresi berat pada saat dilakukan pengkajian. Didapatkan data pernah menulis pesan yang berisi keinginannya untuk mati. Nah, ini sudah indikasi ke RBD, teman-teman ya. Resiko bunuh diri, teman-teman ya. Nah, apakah tindakan keperawatan yang tepat? Kalau mendiskusikan cara mengatasi keinginan bunuh diri, tidak, teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk penjelasannya. Ini ya, SP1 mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien. Kemudian mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan pasien. Mengajarkan cara mengendalikan dorongan bunuh diri, melatih cara mengendalikan dorongan bunuh diri. Jadi, yang paling utama adalah menjauhkan benda-benda yang berbahaya ya. Nah, ini sesuai dengan SP1, teman-teman ya. Mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan pasien. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien. Nah, kalau untuk A tidak, teman-teman ya. Kalau kemudian B meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah, belum. Tidak, teman-teman ya, tidak termasuk. Kemudian C memberikan kesempatan mengungkapkan perasaan, nanti ya. Nah, jadi nanti yang setelah menjauhkan benda-benda yang berbahaya nanti akan diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, tapi tidak di SP1. Karena untuk strategi pelaksanaan, teman-teman ya. Nah, itu nantinya harus SP1 dulu. Nah, termasuk SP1 adalah menjauhkan benda-benda yang berbahaya. Kalau meningkatkan harga diri pasien juga tidak, teman-teman ya. Jadi yang tepat adalah D, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Laki-laki berusia 40 tahun datang ke poliklinik jiwa dengan keluhan utama mendengar suara rasa ketakutan dan tanpa gelisah. Ketika ditanya suara siapa yang didengarnya, pasien menjawab ayahnya yang selalu berteriak memanggil dirinya. 2 tahun yang lalu pernah berobat di RSC dengan keluhan yang sama. Apakah masalah keperawatan yang terjadi pada klien tersebut? A. Waham. B. Halusinasi. C. Harga diri rendah. D. Resiko bunuh diri. E. Perilaku kekerasan. Oke, jawabannya adalah B, teman-teman. Halusinasi, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di soal, yaitu adalah laki-laki berusia 40 tahun datang ke poliklinik jiwa dengan keluhan utama mendengar suara rasa ketakutan. Nah, ini sudah termasuk halusinasi pendengaran, teman-teman ya, dan tampak gelisah. Nah, biasanya ditandai dengan gelisah, kadang-kadang tidak gelisah juga ada, teman-teman ya.
Ketika ditanya suara siapa yang didengarnya, pasien menjawab ayahnya yang selalu berteriak, memanggil dirinya. Nah, padahal tidak ada suara ayah yang memanggil kepada dirinya, teman-teman ya. Jadi sudah jelas halusinasi. Kalau waham tidak ya, teman-teman ya. Kalau waham ini keyakinan, harga dari diri rendah ini adalah persepsi diri ya, yang sudah tidak berharga lagi, kemudian lain sebagainya ya. Kemudian resiko bunuh diri. Nah, resiko bunuh diri ini tidak ada, teman-teman ya, untuk data-data yang menunjukkan bahwa ada resiko bunuh diri. Nah, tidak ada, teman-teman ya. Kemudian PK ada, tampak gelisah tapi tidak tepat ya, teman-teman ya, karena banyak data-data yang mengarah ke halusinasi ya. Contohnya ini mendengar suara, rasa ketakutan, kemudian suara siapa yang didengarnya itu adalah pasien ayahnya, menjawab ayahnya yang selalu berteriak memanggil dirinya. Nah, ini sudah indikasi ke halusinasi, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya, khususnya tenaga perawat. Saya doakan untuk teman-teman yang untuk P3K ini semoga lolos semuanya. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.